Shalom, selamat malam keluarga Karmel yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini bersama-sama kita memperingati kematian Yesus Kristus sebagai suatu tanda bahwa Yesus yang mati, namun pada hari yang ketiga dia bangkit menunjukkan kuasanya yang begitu besar bagi kita, dan kuasa itulah yang akan menolong kita menghadapi hari-hari hidup kita yang ada, sekalipun kita menghadapi hari-hari yang sukar, hari-hari yang kelam. Tetapi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang dan cemas, karena kita memiliki Yesus yang hidup, yang tahu hari esok saya dan saudara. Renungan firman Tuhan pada saat ini saya memberi judul Bermegah dalam salib Tuhan Yesus Kristus, yang terdapat di dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Surat Galatia ditulis ketika orang-orang Yahudi pada saat itu menekankan bahwa orang Kristen harus disunat, dan mereka sangat berbangga, bermegah dengan status ini, apa yang mereka lakukan. Namun berbeda jauh dengan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Meskipun ia juga adalah orang Yahudi, tetapi ia tidak mau bermegah dengan hal-hal yang lahiriah seperti itu. Kecuali dia katakan dia mau bermegah di dalam salib Kristus. Paulus sangat bangga dengan salib Kristus yang dia miliki. Sebab itu ia sanggup berkata, aku tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mengapa Paulus dapat bermegah hanya dalam salib Tuhan Yesus Kristus? Pertama, Paulus mengenal siapa yang tersalibkan. Siapa yang sesungguhnya yang disalibkan? Dialah Tuhan Yesus Kristus yang rela mati untuk menebus dosa saya dan saudara. Paulus mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa atas alam semesta ini. Paulus mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang maha tahu. Paulus mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan yang harus dihukum supaya kita diampuni. Paulus mengenal Yesus Kristus, di mana Yesus harus disakiti, tersakiti supaya kita disembuhkan. Paulus juga mengenal Yesus Kristus, di mana Yesus ini harus dijadikan dosa oleh karena dosa saya dan saudara, supaya kita dijadikan benar oleh kebenarannya. Paulus juga mengenal Tuhan Yesus harus mati supaya kita menerima kehidupan. Paulus juga mengenal, saudara, bahwa Yesus Kristus harus menanggung kemiskinan supaya saya dan saudara menerima kelimpahan. Yesus Kristus harus menanggung malu supaya kita menerima kemuliaan dari Bapa. Yesus Kristus harus menanggung ketertolakan supaya kita diterima oleh Bapa dalam kerajaan surga. Dan masih banyak lagi yang dikenal oleh Paulus dalam Yesus Kristus. Pertanyaannya sekarang, sekian lama kita menjadi umat Tuhan,
Sudahkah kita mengenal dengan betul-betul secara dalam Tuhan Yesus yang kita sembah? Ataukah sebaliknya, Tuhan Yesus tidak mengenal saya dan saudara? Hati-hati. Mari kita harus lebih mengenal, lebih dalam, mengenal siapa Yesus Kristus yang kita puji dan sembah. Kita harus lebih dalam lagi mengalami Yesus dalam hidup kita. Sama seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Yang kedua, mengapa Paulus dapat bermegah dalam salib Yesus Kristus? Yang kedua, Paulus mengenal kuasa salib dari Tuhan Yesus Kristus. Kuasa salib. Makna kuasa salib Tuhan Yesus Kristus adalah harta terbesar yang diberikan Allah kepada kita orang yang mau percaya kepada Dia. Sebab kuasa salib Yesus Kristus ini sanggup mematahkan kutuk dosa. Tuhan Yesus harus menanggung kutuk dosa supaya kita bisa menerima berkat Allah. Dengan kuasa salib ini kita ditebus oleh darah yang mulia, darah yang mahal. Ibrani pasal 9 ayat 22 mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi selayaknya kita selalu menghargai pengorbanan Kristus supaya kita diselamatkan. Yang ketiga, mengapa Paulus dapat bermegah hanya dalam salib Yesus Kristus? Paulus mengenal tujuan salib bagi orang percaya. Paulus mengerti dengan jelas apa tujuan salib. Mengapa Yesus harus tersalibkan di Bukit Golgota? Apa tujuan salib Tuhan Yesus bagi orang yang mau percaya kepada Dia? Roma pasal 5 ayat yang ke-11 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saudara, jadi kita mau belajar apa tujuan salib Tuhan Yesus bagi orang yang percaya. Pertama, salib Tuhan Yesus merupakan penderitaan menuju kepada pendamaian. Tuhan Yesus memang harus menanggung penderitaan. Itu sudah dialami mulai dari masa kehamilan Maria ibunya, di mana ketika Yesus dalam kandungan Maria ibunya, Yesus sudah mengalami ketertolakan. Tidak ada penginapan yang bersedia untuk menerima kelahirannya. Saat kelahirannya pun Raja Herodes telah mempunyai niat jahat untuk membunuhnya. Bahkan terlebih lagi pada masa pelayanan Yesus. Itu lebih dalam lagi dia mengalami yang namanya penderitaan. Dikhianati oleh muridnya sendiri. Disangkal oleh muridnya sendiri, saudara. Belum lagi imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang memberi mahkota duri di kepala Tuhan Yesus.
dia dihujat, dia diludahi, dia dihormati, kemudian diolok-olok. Lambungnya harus ditikam dengan tombak sehingga keluar darah dan air. Bahkan akhirnya Yesus Kristus harus menerima hukuman yang sepantasnya tidak layak dia terima. Mati di atas bukit salib, bukit Golgota. Salib Tuhan Yesus merupakan penderitaan yang pada akhirnya menuju perdamaian. Maksud daripada kalimat ini bahwa manusia yang berdosa hanya bisa didamaikan dengan Allah melalui penderitaan Yesus Kristus. Hargailah penderitaan Kristus supaya kita memiliki pendamaian dengan Allah. Apa tujuan salib Tuhan Yesus bagi orang yang percaya? Yang kedua, salib Tuhan Yesus merupakan kekalahan menuju kemenangan. Yesus kalah. Bagi dunia, Yesus yang mati tersalib merupakan kekalahan yang terbesar. Tetapi bagi Allah, saudara, Allah merelakan Yesus Kristus mengalami kekalahan. Sebab itulah jalan yang membawa orang percaya menuju kemenangan. Tanpa kekalahan tidak ada kemenangan. Melalui kematian Tuhan Yesus, maka kita layak disebut umat-umat pemenang. Mengapa kita layak disebut umat-umat pemenang? Roma pasal 6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat Roma pasal 6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya bacakan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Puji Tuhan, haleluya. Luar biasa firman Tuhan yang datang kepada saya dan saudara saat ini.
salib Yesus Kristus merupakan kekalahan, tetapi pada akhirnya menuju kemenangan. Yang ketiga, apa tujuan salib Tuhan Yesus bagi kita? Salib Tuhan Yesus menjadikan orang percaya sebagai ciptaan baru. Sebagai ciptaan baru, hidup kita dipulihkan kembali. Menjadi serupa dengan gambar dari Allah yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Jangan lagi kita mau diperbudak oleh dosa, saudara. Tetapi mari kita mau memakai kehidupan kita ini seperti apa yang dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 3 sampai dengan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hari ini kita bukan hanya sekedar memperingati. Setiap tahun kita peringati kematian Yesus Kristus. Yesus yang telah mati, Yesus yang telah mati bagi dosa saya dan saudara. Tetapi ada hal yang Tuhan mau inginkan dalam hidup kita pada hari ini. Bukan sekedar memperingati, tetapi rubah kehidupan saya dan saudara menjadi hidup yang baru, menjadi ciptaan yang baru yang diinginkan oleh Tuhan, di mana dengan kehidupan ini kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Dengan kehidupan ini saudara kita bisa berkarya sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, bukan hanya sekedar peringatan kematian, bukan. Hidup yang baru, hidup yang berubah, hidup yang bertobat, hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah yang ditunggu-tunggu oleh Tuhan sampai saat ini. Dan yang terakhir, apa tujuan salib Tuhan Yesus bagi orang percaya? Salib Tuhan Yesus merupakan jalan menuju keselamatan. Haleluya. Roma pasal 5 ayat yang ke-9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang keempat, salib Tuhan Yesus merupakan jalan menuju keselamatan. Roma pasal 5 ayat yang ke-9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui kematian Tuhan Yesus. Dan sungguh sangat berbahagia kita yang sudah diampuni pelanggaran-pelanggaran kita. Betapa kita berbahagia karena segala kesalahan-kesalahan kita tidak diperhitungkan lagi. Saudara, renungan malam hari ini mengingatkan kita bahwa dengan kematian Yesus membawa hidup kita kepada keselamatan. Hari-hari ini, apa yang saudara megahkan dalam hidup saudara? Apakah karena saudara merasa muda? Apakah karena saudara merasa kuat? Apakah karena saudara merasa bisa melakukan segala sesuatu? Mungkin kepandaian, kinerja saudara, kekayaan saudara. Tetapi ingat,
tanpa salib Yesus Kristus, semua itu akan sia-sia. Mari kita mau bermegah di dalam salib Yesus Kristus. Karena salib itulah yang memberikan pendamaian antara kita dengan Allah. Karena salib itulah yang membawa kita kepada kemenangan. Dan dari kemenangan itu kita memiliki satu keselamatan yang tinggal kekal bagi saya dan saudara. Karena salib itulah yang akan memberi kita kemenangan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya memberikan kesempatan kepada saudara untuk mengambil sikap untuk berdoa. Berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah rela mengorbankan nyawanya, darahnya yang tercurah untuk menebus kehidupan saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan.